Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Partika Dwi dari kelas Debio 3, NIM 0310222061. Tujuan saya membuat video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Budiman MPD. Nah, saya di sini akan menjelaskan satu materi mengenai diksi. Baiklah, adapun pengertian diksi. Diksi itu merupakan pilihan kata. Maksudnya itu kita memilih suatu kata untuk menyampaikan sesuatu. Nah, pilihan kata itu merupakan unsur yang sangat penting. Kata itu memudahkan kita dalam menyampaikan sesuatu kepada orang lain, baik secara lisan maupun secara tertulis. Baiklah, yang kedua itu ada konsep pilihan kata atau diksi. Nah, kata itu bukan hanya sekedar rangkaian bunyi atau huruf yang dirangkai dengan sedemikian rupa sehingga menjadi bentuk kesatuan-kesatuan. Nah, kata itu merupakan rangkaian huruf atau bunyi yang mengandung sebuah makna. Nah, di dalam kata itu terdapat 3 unsur. Nah, yang pertama itu ada makna. Nah, makna ini adalah yang mengacu pada konsep gagasan yang mewakili lambang dari suatu benda, peristiwa, dan gejala. Nah, yang kedua itu ada nilai rasa atau emosi. Nah, nilai rasa atau emosi ini berkaitan dengan cita rasa positif, negatif, dan halus kasar dari makna sebuah kata. Dan yang ketiga itu ada bentuk. Nah, yakni keselarasan bentuk kata, kata dasar atau berimbuhan, atau prasa yang dipilih dalam posisinya dalam sebuah wacana. Yang ketiga itu ada kesalahan diksi. Nah, kesalahan diksi itu merupakan kesalahan dalam berbahasa dalam bidang sintaksis. Di samping itu kesalahan dalam ejaan dan dalam kesalahan-kesalahan lainnya. Nah, baiklah, kesalahan diksi itu dibagi menjadi 10 jenis. Nah, yang pertama itu di sini ada awalan me. Nah, bisa kita lihat di sini contohnya itu seperti Amerika Serikat luncurkan pesawat bolak-balik Kolombia. Nah, ini adalah contoh kalimat yang salah. Nah, kalimat yang benar itu seperti Amerika Serikat meluncurkan pesawat bolak-balik Kolombia. Nah, ini adalah kalimat yang benar. Nah, di sini itu kita menambahkan kata me. Nah, kesalahan diksi yang kedua itu adalah awalan ber. Nah, di sini ada satu kalimat, sampai jumpa lagi. Nah, ini adalah contoh kalimat yang salah. Nah, kalimat yang benarnya itu yaitu sampai berjumpa lagi. Jadi, kita menambahkan pada ber di depan kata jumpa. Nah, kesalahan diksi yang ketiga yaitu peluluhan bunyi C. Nah, kata dasar yang sering diawali bunyi C sering menjadi luluh apabila mendapat awalan me. Nah, padahal tidak seperti itu. Nah, bisa kita lihat dari contoh kalimat ini, Ali sedang menyuci mobil. Ini adalah contoh kalimat salah. Nah, kalimat yang benarnya itu yaitu Ali sedang mencuci mobil. Nah, ini adalah kalimat yang benar. Jadi yang benar itu mencuci, bukan menyuci. Nah, selanjutnya kesalahan diksi yang keempat yaitu kata dasar. Ada gejala bunyi awal kata dasar. Penggunaan kata dasar ini sebenarnya adalah ragam lisan yang dipakai dalam ragam tulis. Nah, contohnya itu seperti nyopet. Nah, dalam bahasa Indonesia kita itu harus menggunakan kata mencopet. Nah, begitu juga dengan mandang. Dalam bahasa Indonesia juga kita harus menggunakan kata memandang, bukan mandang. Nah, yang ketiga itu contohnya nabrak. Nah, di dalam bahasa Indonesia kita harus menggunakan kata menabrak, bukan nabrak. Nah, berikutnya itu ada kesalahan diksi yang kelima, bunyi S, K, P, dan T yang tidak luluh. Nah, kata dasar yang bunyi awalnya S, K, P, atau T sering tidak luluh jika mendapat awalan me atau pe. Padahal menurut kaidah buku, bunyi-bunyi itu harus lebur menjadi bunyi sengau. Nah, contohnya itu seperti ini. Semua warga harus mentaati peraturan yang berlaku. Nah, ini adalah contoh kalimat yang salah. Nah, kalimat yang benarnya itu yaitu semua warga harus menaati peraturan yang berlaku. Jadi kata yang benarnya itu adalah menaati, bukan mentaati. Selanjutnya kesalahan diksi yang ke-6 yaitu awalan ke yang keliru digunakan. Contohnya seperti pengendara motor itu meninggal karena ketabrak kereta api.
Nah, kalimat yang benarnya itu, pengendara motor itu meninggal karena tertabrak kereta api. Nah, kata yang benarnya itu adalah tertabrak, bukan ketabrak. Kesalahan diksi yang ketujuh, pemakaian akhiran IR. Dalam bahasa Indonesia, yang baku untuk akhiran IR itu adalah ASI atau SASI. Nah, di sini ada satu contoh, saya sanggup mengkoordinir kegiatan ini. Nah, itu adalah kalimat yang salah. Nah, kalimat yang benarnya itu, saya sanggup mengkoordinasi kegiatan ini. Nah, jadi akhiran IR ini diganti dengan ASI. Kesalahan diksi yang kedelapan yaitu padanan yang tidak serasi. Nah, di sini ada contoh, karena modal di bank terbatas sehingga tidak semua pengusaha lemah memperoleh kredit. Ini adalah contoh kalimat yang salah. Nah, kalimat yang benarnya itu, karena modal di bank terbatas, tidak semua pengusaha lemah memperoleh kredit. Di sini kalimat benar juga, modal di bank terbatas sehingga tidak semua pengusaha lemah memperoleh kredit. Nah, itu ada contoh kalimat yang benar. Bentuk-bentuk kalimat ini adalah bentuk yang menggabungkan kata karena dan sehingga, kata apabila dan maka, dan kata walaupun dan tetapi. Kesalahan diksi yang ke-9 yaitu pemakaian kata depan di, ke, dari, bagi, pada, daripada, dan terhadap. Nah, di sini ada satu contoh, putusan daripada pemerintah itu melegakan hati rakyat. Nah, ini adalah kalimat yang salah. Nah, kalimat yang benarnya itu adalah putusan pemerintah itu melegakan hati rakyat. Dan yang ke-10 yaitu pemakaian akronim atau singkatan. Nah, yang dimaksud kata singkatan adalah PLO, UI, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan bentuk singkat ialah di sini ada satu contohnya yaitu adalah lab, kata panjangnya yaitu laboratorium. Yang keempat itu ada fungsi diksi. Nah, diksi atau pilihan kata berfungsi untuk memperoleh keindahan, guna untuk menambah ekspresivitas. Nah, diksi juga berfungsi untuk memperhalus kata atau kalimat agar menjadi lebih indah. Nah, fungsi lain dari diksi yaitu untuk memperjelas gaya bahasa yang berfungsi untuk memperjelas maksud. Nah, maksudnya di sini adalah pembaca akan dimudahkan untuk menangkap apa yang disampaikan oleh penulis dengan dibantu adanya diksi atau pilihan kata yang tepat. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya mengenai diksi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.